senantiasa Allah selalu lindungi, Allah selalu jaga kita. Kemudian langkah demi langkah kita mudah-mudahan dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalamat tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa niatkan kita ngaji itu yang pertama, niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ngaji itu yang pertama apa? Mencari ridho Allah Subhanahu, jangan mencari yang lain-lain. Terkadang kadang-kadang kita ngajinya itu ada yang lain niatnya. Apalagi kalau misalnya pengajian ibu-ibu, begitu datang ke pengajian yang dilihatin burung orang, yang dilihatin gelang orang, yang dilihatin kesana sini matanya. Niatkan ketika kita ngaji itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu nih ya, ibu-ibu pengajian keluar walaupun ngaji bu, tetap itu harus ada izin dari suami. Kalau misalnya ibu-ibu ngaji tidak ada izin dari suami, bahkan gak boleh. Walaupun itu pengajian. Juga bahkan diantaranya kayak seperti ibu mau puasa Senin Kamis, harus izin dulu sama suami. Kalau gak izin dulu sama suami, gak izin dulu, gak boleh, dosa hukumnya. Dosa. Itu padahal itu kan perkara yang baik ya, kayak ngaji, kayak puasa, kemudian gak izin dulu sama suami, itu gak boleh. Nah, makanya ya diantaranya harus izin dulu, keluar rumah harus izin dulu sama suami. Waduh, kok begini amat ya, jadi perempuan misalnya, enggak begini amat. Memang yang jadi kepala rumah tangga itu suami. Terus suami bagaimana? Justru suami itu banyak bebannya. Makanya rata-rata yang duluan mati itu suami. Yang duluan mati itu suami. Suami kan cepet pewotnya. Nah, itu diantaranya karena kenapa ya? Itu tadi bebannya banyak. Nah, makanya surganya istri itu di suami, surganya suami di orang tuanya. Nah, makanya bu, saya kasih tahu nih bu, sebenarnya nyuci itu kewajiban suami. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Kewajiban nyuci itu suami, kewajiban ngepel itu suami, bebersih itu suami, masak, kemudian apa lagi, nyuci piring, suami itu semuanya. Pekerjaan rumah itu kewajiban suami. Makanya jadi suami jangan belagu. Banyak kewajibannya, banyak suami itu. Kemudian kewajiban istri apa? Kewajiban istri itu cuma dua doang. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, nurut sama suami. Jadi kalau kata suami, mah cuci piring, atau cuci piring lah. Kalau misalnya kata suami
suaminya mah bikin ini atuh nurut lah. Jadi cuma dua doang. Jadi istri mah dapur, kasur, sumur gitu juga cukup. Dapur, sumur, kasur udah segitu doang. Hadirin kaum muslimin. Nah, jadi kembali lagi bahwa memang yaitu tadi tanggung jawabnya suami itu luar biasa. Bahkan ketika sang istri berbuat kesalahan istrinya keluar dari agama Islam, dosa lah diantaranya, kemudian suaminya itu rela, kemudian suaminya itu ikhlas, semua suaminya itu ridho melihat istrinya atau anak perempuannya berbuat kesalahan atau kelihat auratnya misalnya. Nah, maka suami seperti itu termasuknya dayus. Apa dayus itu? Allah di dalam hadis qudsinya kata baginda Nabi, anti haramun ala dayus. Hai surga, kau haram dimasukin sama orang yang dayus. Dayus itu apa? Kepala rumah tangga, suami yang rela ridho ikhlas istrinya atau anak perempuannya berbuat dosa. Keluyuran tengah malam, kelihatan auratnya, istrinya itu suaminya malah seneng, malah bangga misalnya, waduh istri gua rambutnya bagus juga ya, atau waduh istri gua nih pahanya bagus juga nih misalnya, diumbar. Hadirin kaum muslimin, rela ridho istrinya kelihatan auratnya, kemudian si suaminya merasa rela bahkan bangga misalnya, maka itulah laki-laki yang dayus. Anti haramun ala dayus. Hai surga, kata Allah di dalam hadis qudsinya, engkau haram dimasukin sama orang yang dayus. Mudah-mudahan suami, ibu semuanya soleh dan bisa mengarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Juga bapak-bapak mudah-mudahan mempunyai istri yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan ada kategorinya. Suami itu apa yang soleh itu? Suami itu semangat usaha untuk anak sama istri, itu singkatan suami. Istri yang solehah itu bagaimana? Istri yang solehah itu I-nya indah, S-nya setia, T-nya terampil, R-nya rajin, I-nya ibadah. Indah, setia, terampil, rajin, ibadah. Maka insya Allah akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Udah sampai warohmah doang, sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan ditambahin, ini kadang-kadang sakinah, mawaddah, warohmah, wa'iyah, wa'ijah katanya. Banyakkan. Jadi niatkan ngaji itu yang pertama apa? Mencari ridho Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Makanya ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita ini makanya ngaji karena kita itu banyak bodohnya, banyak gak tahunya, khususnya tentang Islam. Kan kadang-kadang hadirin kaum muslimin di zaman sekarang itu, kebanyakan orang yang memaksakan hukum itu disamain dengan rasionya, yang padahal Islam itu adalah agama dan agama itu adalah beraturan, tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan kira-kira. Kan kadang-kadang sekarang nggak dikira-kira sama perasaan sholat gua begini benar deh kayaknya deh. Kira-kira begini ya, benar deh. Nah begitu hadirin kaum muslimin. Mohon maaf lahir batin, kayak seperti takbiratul ihram kan rupa-rupa sekarang ya. Takbiratul ihram itu rupa-rupa. Ada yang begini, Allahu Akbar. Jadi ini menurut aturan fikih itu si jempol ini ngepas ke dagingnya si kuping. Harus kebenaran di sini. Kalau perempuan begini, Bu. Perempuan harus dihimpit ininya nih, dadanya nih, supaya gak gundal-gandel. Harus dihimpit. Terus apa coba rasanya? Kalau laki-laki renggang
begini perempuan, ini bibit ya. Nah kemudian kan lupa-lupa, ada yang mohon maaf, ada yang kesini lupa. Kemudian ada juga yang begini maksud Allahu Akbar digulung kayak main layangan gini. Lupa-lupa. Nah itu boleh semuanya juga. Sah semuanya juga. Asalkan masing-masing harus punya dalil. Kalau saya ya begini. Kenapa? Karena memang ada catatannya dari ulama fikih bahwasanya si jempol ini harus ngebenerin ke dagingnya kuping. Kemudian itu kan kata ini itu menurut medis segala rupa bikin sehat segala rupa kalau takbiratul ihram begini. Mohon maaf. Jangan disamain dengan kesehatan. Ini kan sholat namanya. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Ini sehat segala rupa harus begini. Di luar sholat aja tuh jangan begitu. Bisa aja di luar sholat juga. Kan begitu. Yang jelas catatan di ulama ada di kitabnya itu yaitu tadi ininya harus kena ke jangan kena maksudnya kebenaran ke dagingnya kuping seperti itu. Yang selain dari itu wallahu a'lam sah semuanya juga sah gak apa-apa. Nah itu hadirin kaum muslimin memang banyak pendapat kayak seperti di sholat subuh ada yang kunut ada yang enggak. Kemudian kunut sah, gak kunut juga sah. Kemudian yang gak benar mah iya gak sholat. Itu yang gak sholat benar mah. Kan begitu. Kemudian kita naruh tangannya itu kan rupa-rupa. Ada yang di sini biasa, ada yang ke sini ya, yang ke sini. Ada yang ke sini kayak mau nyambut pedang. Rupa-rupa banyak, sah semuanya juga boleh. Gak apa-apa, tapi kalau mau ngikutin aturan mah aturan ulama bahwa dia diantaranya ini tuh benerin kata ini penggelangan itu lepasin, kemudian ininya begini nih, gak harus dijengkal begini juga, tapi harus lepas ini sama pusar itu begini sama dada terus ini kesini, tangannya ini begini, kan begini. Nah itu memang sudah ada aturannya. Saya besok mau begini, itu mau di puncak kali ini gimana? Dingin kali ini kayaknya. Nah itu semuanya boleh, aku boleh, semuanya juga boleh. Sah kalau menurut sama. Nah tapi kembali lagi harus mengikuti aturan. Agama Islam itu adalah agama yang beraturan. Kemudian kita yang harus mau diatur. Yang mengaturnya itu banyak. Referensinya apa? Rujukannya kemana? Atau Al-Quran. Al-Quran hadis. Kemudian ijma ulama. Kemudian qiyas. Qiyas tidak akan lepas dari ijma ulama. Ijma ulama tidak akan lepas daripada hadis. Hadis tidak akan lepas daripada Al-Quran. Saya mohon maaf kayak seperti di surat An-Najm ada diantaranya di situ. Diantaranya bahwa apa tujuan rasa-rasanya tidak ada bahasanya begini. Nanti saya itu lagi di pertemuan yang nanti. Bahasa begini, tidak ada manfaatnya kalau manusia kalau sudah meninggal ya udah begitu aja, gak usah pakai doa. Nah itu harus tahu kita bahwa dalam Al-Quran itu kan ada ayat mansukh, ada ayat nasih. Nah terkadang kan kita mah baca Quran juga dengan terjemahnya. Terjemahnya aja dibaca misalnya tanpa ada tafsirnya. Yang pada akhirnya apa? Yang terjadi kalau baca Quran dengan terjemahnya, sering baca terjemahnya, yang terjadi mengharamkan rajaban, mengharamkan muludan, mengharapkan tawasulan, hadiahan, marhabahan, jadi diharamkan. Nah makanya jangan salah, Al-Quran itu qalilul lafzi wa kasra makna. Al-Quran itu sedikit lafaz tapi banyak maknanya. Nah itu di surat An-Najm kan begitu bahasanya. Kalau sudah meninggal aja, udah begitu bahasanya. Nah mungkin kalau diartikan dengan secara terjemah ya seperti itu. Tapi jangan salah, itu termasuknya ayat
Dan nasihnya, ada nasihnya itu. Orang yang kalau bertawasul, kalau doa tetap bakal nyambung, apalagi yang kirimnya keluarganya itu orang yang beriman. Kita kan iman, kita kan Islam. Ketika si keluarganya, si anaknya itu berdoa, maka walaupun tanpa dengan hadorot, walaupun tanpa dengan khususan tawasul, itu nyambung langsung kepada orang tua. Kemudian kalau sama orang lain ya harus diususin lah, harus diususin. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan asal-asalan. Al-Quran itu beda. Bahkan diantaranya Al-Quran itu saking hebatnya hadirin kaum muslimin, jangankan kita membaca Al-Quran, apalagi lebih-lebihnya kita mengamalkan Al-Quran, kita mendengar orang yang sedang baca Al-Quran sudah pahalanya luar biasa. Kita mendengarkan orang yang sedang baca Al-Quran hebat. Jangankan mendengar Al-Quran, baca Al-Quran, melihat Al-Quran saja sudah bermanfaat, ada pahalanya. Kita di rumah punya Al-Quran, dipajang sudah 30 tahun. Dulu boleh ngasih dari suami, dari mas kawin, dan pernikahan sudah 30 tahun. Itu Al-Quran jadi pajangan aja. Ibu nanti pulang dari sini pandangin itu Quran, begini aja deh. Pahala, berpahala dari kaum muslimin. Mendengarnya berpahala, melihat Al-Quran aja berpahala, apa lagi dibacanya. Makanya sering-seringlah baca Al-Quran. Jangan banyak-banyak, yang penting istiqomah. Saya 2 ayat aku baca, daripada sujud 2 juz. Ini nggak baca-baca sebulan 2 bulan. Ini kadang-kadang ketemu puasa doang kita ada tadarus. Di luar puasa enggak ada tadarus. Puasa doang, harusnya istiqomah. Ya minimal di rumahnya masing-masing, karena bulan puasa itu kan beda. Kumpul-kumpul bareng di musola atau di masjid bebarengan, atau di hari-hari biasa mah di luar Ramadan di rumah masing-masing baca Al-Qur'an. Karena diantaranya nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an, terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, karena lampu bisa menerangi kegelapan, tapi Al-Quran bisa menerangi hati yang gelap. Jangankan di alam dunia, di akhirat pun akan menjadi penerang orang yang suka membaca Al-Quran. Kan kita begitu masuk liang lahat, kita kan sering menyaksikan, sering melihat orang yang meninggal begitu masuk ke liang lahat. Masya Allah, tabarakallah, ukurannya paling berapa itu? 1,5 meter ya. Ya Allah, kita dimasukin ke situ tuh, kita pasti seperti itu. Kita dibungkus dengan kain kafan. Walaupun waktu hidupnya gagah luar biasa, walaupun waktu hidupnya nih jasad ini selalu pakai parfum, selalu pakai sabun, selalu dipakein pakaian yang mahal-mahal. Begitu mati tidak ada gunanya lagi. Masuk ke liang lahat jadi santapan cacing tanah kita itu. Jadi bangkai hadirin kaum muslimin. Suami cinta sayang sama istrinya, begitu istrinya meninggal, apakah ada suami yang ikut bareng dikubur? Enggak ada. Istri sayang cinta sama suaminya, begitu suaminya meninggal, pas begitu dikubur istrinya ada yang mau ikut dikubur bebarengan? Enggak ada. Bahkan pas begitu suaminya meninggal, istrinya nikah lagi sama teman suaminya. Allah karim. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali lagi niatkan ngaji itu satu untuk mencari ridha, yang keduanya niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Karena begini, bodoh itu kan ada 2. Ada bodoh yang bakal disiksa, ada bodoh yang bakal diampuni sama Allah. Mana bodoh yang bakal disiksa? Bodoh sudah mah tidak sempurna, sudah mah tidak tahu, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, berbuat kebaikan mah berbuat kebaikan. Tapi dalam keadaan bodoh, gak suka ngaji, gak suka nanya, padahal gak sempurna. Ya
setahu-tahunya dari dulu aja mungkin belajarnya, nggak nanya lagi, nggak ngaji lagi, rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi bodoh itu akan disiksa. Karena kenapa? Kewajiban kita ngaji itu selama kita masih hidup, selama kita masih ada umur, kewajiban ngaji tetap berjalan. Nah itu bodoh yang bakal disiksa. Karena dalam situasi kondisi sekarang banyak tempat pengajian itu banyak. Kemudian kita tidak bisa memanfaatkan waktu, padahal sehat, padahal kuat, enggak dipakai ngaji misalnya, padahal waktu mah ada, kuat ada misalnya, enggak berangkat ngaji, maka orang itu bodohnya disiksa. Ada bodoh yang bakal diampuni sama Allah, mana? Suka nanya, suka ikut ngaji, padahal ngajinya belum bisa, padahal sholatnya belum sempurna, tapi suka nanya, suka ngaji, maka bodoh itu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk bodoh yang bakal diampuni sama Allah. Karena kenapa? Merasa kita itu, merasa sholat belum benar, baca Quran jauh dari ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, tapi kita suka nanya, tapi kita suka ngaji. Nah kemudian bisa dan enggaknya kan bukan urusan kita, bagaimana Allah. Benar ya? Kan ada orang yang ngaji terus-terusan tapi kagak bisa-bisa. Makanya paling enak tuh kalau ngajar ngaji kemudian ada jamaah, bodoh enak. Enaknya kenapa? Ya bodoh terus. Ya jadinya di situ aja kita ngajarinnya. Enak makanya Allah. Jadi ketika dia sholat, ketika dia ngaji ada salah misalnya, itu kan wajar masih belajar. Nah makanya itu kita datang ke sini itu apa niatnya? Mencari kebodohan, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri. Kemudian yang ketiganya, niatkan ketika kita mau ngaji itu apa? Niatkan untuk menjabarkan, mentafsirkan, bukan cuma ngaji tapi harus dikaji, artinya begitu. Jadi ngaji itu jangan cuma ngaji doang tapi juga harus dikaji. Kenapa harus dikaji? Kadang-kadang kita ngaji kesana kesini, misalnya ngajinya kesana kesini tapi enggak dikaji, ilmu mah banyak tapi diamalin enggak. Kan kebanyakan begitu. Ilmu mah banyak, pengetahuan mah banyak, tapi diamalin enggak. Mohon maaf, kayak seperti sholat duha, tahu ilmunya, tahu pahalanya gede luar biasa, tapi pas begitu waktunya di duha, cicing aja, diem-diem baik. Padahal waktu mah ada. Nah berarti itu ada ilmunya, tapi enggak dikaji, tapi enggak diamalkan. Tahu pahalanya tahajud, tahu pahalanya tahajud itu, tahu luar biasa, tapi pada buktinya molor baik kita, molor aja. Pada waktu mah ada. Baca Quran misalnya, ilmunya tahu, bisa panjang pendeknya, bisa ngaji, tapi jarang kita amalkan. Nah makanya ilmu itu jangan cuma punya saja ilmu, tapi juga harus diamalkan. Itu yang paling penting, itu diamalkan. Nah, makanya niatkan ketika kita ngaji itu, ya Allah ya Rabbana, berikan kami ini kekuatan, kesehatan supaya bisa mengamalkan ilmu. Itu yang paling pokok, hadirin kaum muslimin. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya melanjutkan yang kemarin bahwasanya tentang wudu, alhamdulillah sudah. Parunya wudu itu ada berapa? Ada 6. Satu niat, yang kedua makanya enak nih, enak kemarin kita bahas lagi nih. Satu apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Udah paham tentang muka kemarin? Insya ingat, muka itu ini nih, dari pertama jadi rambut sampai dagu, lebarnya dari sini ke sini, depan kuping sampai sini. Jadi wajib dibasuh ini, yang wajib dibasuh ini. Nah kemudian basuh tangan, kedua
itu sunnah. Kemudian hidung sunnah juga. Bahkan ada sunnahnya sebelum wudu itu bagusnya siwak. Siwak kita bagusnya. Itu mah gak ada yang ngelakuin kayak begitu. Aku minimal nyikat gigi atau nyikat gigi. Nah kemudian beres kita wudu dan lagi dalam wudu itu sunnahnya digosok. Apa? Digosok. Jangan sampai kita basuh tangan begini doang. Begini aja. Kaki begini doang. Beres masuk aja ke masjid atau mushola. Digosok sunnah hukumnya. Nah kemudian setelah kita wudu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minan tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Menghadap kiblat. Sunnahnya kita wudu itu juga menghadap kiblat. Kemudian masalah bebersihnya diatur, disentuh sama agama kita, agama Islam. Di antaranya Pak, kalau kencing itu harus jongkok. Jongkoknya bagaimana? Diatur sama agama. Si pantat kita itu duduk ke kaki kiri. Begini. Duduk ke kaki kiri begini. Begini kencing itu. Perempuan terserah mau ikut begini atau perempuan biasa aja bu. Laki-laki supaya keluar semuanya. Jangan berdiri, gak boleh berdiri. Bahkan diantaranya ada keterangan di antara orang yang tidak akan diijabah doanya itu adalah yang suka kencing berdiri. Kalau ibu-ibu yakin kencingnya pasti bakal jongkok. Karena ngeri juga kalau berdiri. Saya sulit untuk membayangkannya. Laki-laki jongkok, apa laki-laki itu jongkok tuh laki-laki. Nah kemudian tidak boleh kayak seperti di pasir ada lubangnya. Kemudian apalagi di samping pohon kencing, gak ada buat ceboknya, ada dedaunan. Pas begitu pulang jadi memar gatal. Ternyata di daunnya ada ulatnya. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah yang termasuk najis itu apa? Yang setiap najis itu kullu muskirin. Setiap yang memabukkan, arak, khamar itu najis hukumnya. Kan kadang-kadang saya kan minumnya itu sedikit. Bukan sedikit banyaknya, bukan. Tapi perkara najisnya, persoalannya najisnya. Najisnya itu hadirin kaum muslimin, itu kan alkohol kayak seperti itu. Najisnya. Yang jadi masalah itu najisnya. Nah kemudian celeng, tahu celeng? Apa celeng? Babi. Nah itu najis. Mau banyak mau sedikit najis, haram hukumnya. Kemudian anjing atau blasteran. Anjing sama babi nikah, kawin biasanya kawin. Gak tahu siapa naibnya itu. Punya anak misalnya, nah itu masih termasuk najis hukumnya. Najis, bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin, kalau misalnya ada anjing atau babi bukan mungkin ada di sini. Masuk ke pelataran rumah kita ada bekas kakinya, itu wajib disertu, wajib dihilangkan dengan 7 basuhan, dan salah satunya harus pakai tanah. Kenapa harus pakai tanah? Karena yang bisa menghilangkan penyakit yang ada di anjing atau di babi itu pakai tanah, dan tanah itu harus digali dulu sedikit, kira-kira 1 jengkal diambil karena yang atas itu disangsikan takutnya najis kan di atas, makanya harus digali dulu. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wa maitatun,
bangkai. Setiap bangkai itu najis hukumnya, kecuali ghairul adami was samaki wal jarad, kecuali bangkai manusia. Kalau manusia mah gak najis bangkainya. Kemudian ikan itu gak najis. Kemudian wal jarad itu kalau bahasa di kampung mah simet, belalang ya. Nah, belalang dulu mah kita kadang-kadang suka ngambilin di sawah, terus digoreng. Itu enak gitu. Mahal itu. Hah? Mahal ya. Nah, itu bangkai itu, bahkan termasuk bangkai semut. Semut yang sudah mati kita sholat, ternyata di mukena atau di sarung atau di baju itu ada bangkai semut. Tapi itu memang termasuknya najis yang tidak diampuni di sholat. Kalau di air diampuni. Binatang yang tidak ada darah ngalirnya ketika mati ke bawah sholat maka najis hukumnya. Kita lagi sholat, insyaallah Akbar. Ternyata misalnya di baju kita atau misalnya di mukena itu ada nyamuk yang mati, atau misalnya ada semut mati nempel misalnya, maka itu tidak sah sholatnya karena ada najisnya. Bahkan termasuk bulu kucing. Bulu kucing itu najis. Yang rontoknya. Bulu kucing itu najis. Sayap laron. Kalau musim-musim hujan kan banyak tuh sayapnya ya. Copot dari badannya ke bawah sholat misalnya. Nah, maka itu najis, tidak sah sholatnya karena najis termasuk. Maaf Pak, ya. kalau nggak kelihatan misalkan ada sholat tapi baru kelihatan gimana? Begitu sholat Allahu Akbar nggak tahu sama sekali, pas begitu beres sholat ternyata ada misalnya kelihatan. Nah, itu boleh kita ulangi lagi sholatnya, boleh enggak. Karena kenapa? Ya memang nggak tahu kan awalnya. Ada keterangannya seperti itu. Bahkan di antara saya mengulangi lagi merasa tidak sah misalnya sholat saya karena memang ada najisah. Oh, itu bagus. Enggak pun bahkan juga boleh. Enggak pun boleh. Begitu. Kemudian yang termasuk najis itu wadamun, darah, wawaikun, kemudian nanah. Darah, nanah, apalagi banyak ya. Jadi yang termasuk najis itu darah yang menurut adat itu banyak darah sebenarnya. Kalau misalnya menurut adat darah itu sedikit, misalnya kita punya luka kemudian ada darahnya, sedikit itu maka itu gak najis, diampuni dalam sholat. Kalau di air termasuknya najis. Kayak seperti misalnya kita punya bisulan misalnya, udah betus misalnya kita sholat, kan itu kadang-kadang suka keluar aja tuh ya. Nah, maka itu gak apa-apa kalau menurut adat sedikit. Kalau banyak lah ya gak boleh kalau banyak. Kemudian yang termasuk najis itu wawaikun, muntah. Muntahan itu najis. Karena kenapa? Keluarnya dari sini, dari dalam. Kalau keluarnya masih di area mulut enggak najis. Tapi kalau sudah keluarnya dari dalam, apa ini namanya? Lambung ya? Kadut. Dari dalam lah keluarnya. Nah, itu najis. Kemudian warosun, ya warosun biasa. Tai, ya udah, kecuali tai parut. Kalau tai parut itu kan kalau di parutnya singkong atau itu mah halal, bisa dimakan itu mah. Wa baulun, air kencing najis jelas. Wa madhiun, madhi. Wa wadun, wadi. Madhi itu apa dan wadi itu apa? Itu
keluar kadang-kadang ya dari kemaluan kita, kadang-kadang keluarnya itu kalau kita habis capek suka ada keluar tuh, keluar. Itu madi namanya. Kan yang keluar dari kemaluan kita itu kan ada satu madi, ada wadi, ada mani, ada darah. Tapi itu yang keluar dari situ. Madi itu biasanya itu keluarnya itu kalau habis capek suka ada keluar tuh, najis hukumnya, ke bawah sholat gak sah. Ada wadi itu biasanya nafsu gede, tinggi, gak tersalurkan, itu suka ada keluar, itu wadi namanya, najis. Kalau mani enggak, air mani, air sperma itu tidak najis. Kalau air sperma najis, itu kita berarti najis. Dan kita dari situ, dari perkara yang hina kita itu najis dong kalau begitu mah. Nah itu mah enggak najis kalau mani mah. Air kencing mah najis. Nah itu hadirin kaum muslimin, itu diantaranya sesuatu hal yang harus kita hindari adalah yang najis. Kemudian kembali lagi, najis itu memang ada yang diampuni dalam sholat, ada yang diampuni dalam air. Mana najis yang mana najis itu tidak kelihatan sama sekali dengan mata kita. Kayak seperti mana? Kayak seperti ada lalat kemudian terbang hinggap di, mohon maaf, tai misalnya. Nah itu kan kakinya kan nempel, tapi kan gak kelihatan. Terus hinggap misalnya kita mau sholat, dia hinggap ke baju kita misalnya. Nah maka itu najis yang diampuni. Karena kenapa? Tidak kelihatan. Terbang lagi misalnya ke air, nah maka air itu enggak najis. Karena kenapa? Najis itu najis yang diampuni dalam sholat, diampuni dalam air. Karena itu alasannya tidak kelihatan sama mata kepala kita. Nah kemudian ada yang diampuni di air, tidak diampuni dalam sholat. Yang tadi itu binatang yang mana binatang itu tidak ada darah ngalirnya. Nyamuk ada darahnya enggak? Enggak ada. Itu mah darah kita itu. Darah kita itu mah nyamuk darah kita itu mah. Nah misalnya mati tuh, nah maka itu tidak diampuni dalam sholat, tapi diampuni dalam air. Kalau misalnya kita ibu-ibu mau masak, ternyata di minyaknya itu ternyata ada lalat mati, atau misalnya nyamuk mati, atau apa lagi, semut mati di situ, udah saring aja, disaring masih bisa dipakai. Karena itu termasuknya najis yang tidak diampuni di sholat, tapi diampuni di masalah air. Kemudian yang tidak diampuni di air, kemudian tidak diampuni di air, tapi diampuni dimaafkan dalam sholat. Mana? Darah yang menurut adat sedikit. Kita di sholat ternyata ada darahnya di baju kita itu, tapi menurut adat sedikit. Nah itu maka najis, tapi diampuni. Tapi kalau darah mau banyak mau sedikit ada di air, itu jadi mutanajis. Nah kemudian ada najis yang tidak diampuni di air, tidak diampuni di sholat, banyak itu. Tai segala rupa, mau tai siapa itu mah najis. Ya itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu dan penting kita hindari. Yang mudah-mudahan mungkin itu aja. Ini suaranya juga serak-serak becek saya ini. Serak basah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semuanya sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bi inayatillah wa bi izzatillah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah,
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب